Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku. Hari ini kita akan mempelajari tentang ketahanan pangan keluarga, di mana singkong kita tanam di dalam karung, ubi juga ya, dan juga budidaya jamur tiram. Nah, kita akan memotong dulu ya. Itu Mak sedang memotong. Dilihatin Mak, mana? Sedang memotong singkong ya, untuk kita tanam di dalam karung. Sudah dipotong-potong dan nanamnya nggak boleh terbalik ya. Kita lihat ya, kita lihat ininya. Nah ini tuh, lihat tuh. Jadi singkongnya kita tanam di nah ini posisi bawah dan posisi atasnya harus kelihatan ya, karena nggak boleh terbalik kan. Nanti kalian akan tahu kalau di lapangan di mana. Nah ini kan nggak kelihatan, nggak jelas tuh. Nah jadi kalau ada titiknya, yang ada titiknya ini, nah ini yang di bawah posisinya. Ini kita tanam gini ya, kita tanam. Kemudian juga Mak sini kita tanam dalam karung. Ini nanti kita panen daunnya dulu ya, daunnya supaya untuk sayur keluarga. Nah ini nggak boleh kebalik di mana ini. Tuh ini kan ada titiknya ada di mana ini? Yang mana ini? Ini ya. Nah ini nggak boleh kebalik nih. Mak tanamin terus semuanya. Jadi ini dimasukkan ke dalam karung ya. Kita masukkan ke dalam karung sehingga tuh dimasukkan ke dalam karung ya. Nanti kita akan panen daun singkong. Itu satu karung isinya bisa kurang lebih 15 batang dan gak boleh terbalik. Harus ketahuan ya, biasanya anak-anak suka terbalik. Kamu akan tahu kalau praktek di lapangan. Kalau nggak praktek memang nggak tahu ya. Kemudian ini kita lihat sudah dimasukkan ke dalam karung. Jadi nah ini kita akan budidaya. Nah kita panen daun singkong. Ini kalau ini singkongnya nih lumayan nih ya. Nah kalau yang ubi, ini budidaya ubi dalam karung. Kita tinggal panen ubinya. Kita lihat ya. Kita lihat ini ubinya ya. Bagaimana, ini sudah ada ubinya belum? Kita lihat ubi yang ditanam di sini nih. Ini ada ubi yang kita mau bersihkan. Oh, kita lihat ubinya. Nah ini udah ada ubinya nih. Ini udah ada ubinya tuh. Mak tolong Mak, sini Mak. Tolong Mak. Kita ubah ya posisinya ya, ini tuh. Ya. Nah, tuh kita lihat tuh ubinya. Udah ada ubinya tuh. Coba liatin Mak, tapi kecil. Nah, ada ubinya. Nah, ini yang ubi dalam karung. Coba terus ke bawahnya. Kita buka terus semuanya. Itu ada anak ubinya kecil. Ya. Terus kita lihat dulu nih yang ubi nih, kita perbaiki, kita ganti. Ke bawah. Busuk makan kucing makan tikus. Nah ini ubinya tuh lumayan. Ini baru ya, baru ditanam ya. Ubinya nanti mau kita ganti, mau kita perbaiki supaya
agak ke bawah lagi. Nah ini kita perbaiki supaya ubinya cuma dapat 2, tapi lumayan kan. Ini baru ditanam, semoga nanti lebih banyak lagi. Sekarang kita akan mempelajari tentang budidaya jamur tiram ya, dimana jamur tiram ini merupakan jamur yang mudah tumbuh gitu ya, mudah tumbuh sehingga kita bisa membudidayakannya di rumah gitu ya. Boleh di dapur yang ada lembab, di dalam rumah, digantung juga bisa ya, dengan posisi horizontal. Nah kita lihat jamurnya, Mak, ambil Mak. Ini kita lihat jamurnya ya. Ini ada jamurnya yang tuh lumayan ya, lumayan banget nih. Nah ini kalau satu baglok ini katakanlah misalnya 6.000, kita bisa panen segini. Ini bisa 300 gram, 400 gram. Kalau yang paling kecil mungkin ini ya. Nah ini sekitar 100 gram nih ya. Ini juga banyak tuh, satu baglok bisa ada 2 tuh. Nah ini bisa ada 2, satu baglok gitu, lumayan nih ya. Jadi kita akan bisa hitung budidaya jamur tiram ini, dimana satu baglok itu bisa 6.000. Kalau kita punya 100 baglok berarti kan kita modalnya 600.000 ya. Kalau kita panen itu bisa 4 sampai 5 kali selama 3 bulan. Mungkin bisa lebih juga ya kalau yang sudah profesional itu, dan perawatannya mudah. Beli baglok itu tinggal nunggu panen ya. Terus misalnya 100 baglok kali, ambil katakanlah 200 gram, berarti sudah 20 kilo ya, karena 20.000 gram, 20 kilo 20 kilo kali 20.000 berarti 400.000. Tadi modalnya 20 kilo ya, 20 kilo kali 5 berarti 100 kilo sampai dia selesai panen. 100 kilo kali 20.000 berarti 2 juta. Nah itu tadi modalnya 600.000 ya. Jadi minimal untuk ketahanan pangan keluarga kita bisa budidaya jamur ini, jamur yang bisa kita simpan di tempat yang penting kelembabannya terjaga ya. Nanti dengan seiring waktu kita akan tahu hamanya apa aja, dia mengering. Nah itu ilmunya didapat dengan action. Kalau cuma teori aja memang susah. Nah kita sekarang akan panen ya, kita akan panen jamur. Jadi hari ini sudah yang ke, kurang lebih ini sudah yang ke 30 kali lebih ya, udah mau sebulan ini kita panen tiap hari. Panen karena gantian bagloknya yang keluar. Nah sekarang kita ambil ini. Kalau panen ini harus sampai diambil semua, karena untuk menghindari hama ini harus diambil semua. Nah ini juga, ini itu biar padahal masih kecil. Ini kita ambil juga. Ini kalau ambil harus sampai akarnya, supaya dia nggak menjadi hama nantinya. Ini nah tuh sudah lihat tuh ya, ini sudah bersih. Ini kita ambil. Ini kayaknya masih banyak yang kecil-kecilnya ya. Ini diambil. Nah ini tuh. Nah ambilnya harus sampai ini ya. Nah ini juga diambil aja Mak, nggak apa-apa. Nah ini lumayan hari ini. Nah ini Emak mau panen, mau ambil jamur lagi. Ini di atas ini Mak. Oh ini di atas ini. Ini kalau ditimbang ini kurang lebih bisa 300 gram ini. 300 gram jamurnya ini. Lumayan ya, 300 gram. Jadi budidaya jamur ini ketahanan pangan keluarga yang perlu kita jaga, sehingga ini juga merupakan makanan bergizi karena banyak mengandung asam amino esensial, proteinnya, dan juga
vitamin dan mineral yang penting. Ini luar biasa ya. Tuh, ini kita ambil lagi banyak banget nih. Nah, itu yang kecil nggak usah ya. Ini sayang masih dari hitam gitu. Ini juga ya, ini kita ambil. Ini cuma satu. Nah, ini sedikit, kadang-kadang memang ada ya yang begini. Ini kita lihat, ambil sama akarnya. Nah, jangan tersisa. Nggak boleh ada yang tersisa begini nih, nggak boleh ya. Jadi harus bersih supaya nggak ada hama. Terus, nah ini lumayan nih, sudah lumayan banget nih. Ya, terus ini juga diambil aja. Ini diambil. Nih ya, tuh ya. Oke, kayaknya cukup dulu, itu wadahnya nggak muat. Kita simpan dulu. Ini ada tambah. Hati-hati yang kecil kesenggol. Nah itu ya, jadi jamur tiram ini tuh, lihat tuh, ini aja mungkin udah 1,5 kilo kita panen jamur tiram ya. Jadi merupakan budidaya yang modal kecil tapi hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhan minimal keluarga. Kalau kita bisa bikin per kelompok, ini bisa kita buat makanan olahan ya. Seperti misalnya rendang jamur, kemudian kornet jamur, crispy jamur, yang biasa pasti crispy jamur ya. Kemudian juga ini ada nugget jamur yang kita buat ya. Nugget jamur ini nugget jamur. Nah, ini mungkin nggak kelihatan ya. Nugget jamur ini dibuat dari jamur, campuran jamur dan ayam, filet ayam. Ini makanan sehat yang menjadi apa istilahnya ya, penambah gizi keluarga. Ketahanan pangan keluarga kita terjaga, dan nggak perlu beli jauh-jauh nih kalau kita punya budidaya di rumah sendiri, karena tinggal metik gitu ya. Dan kita bisa nanti kita coba dengan digantung ya, jadi nanti tidak sama posisinya seperti yang sekarang. Posisinya mau keluar silahkan. Posisinya seperti ini, jadi posisi baglognya itu horizontal ya. Kenapa horizontal? Jadi memudahkan kita juga. Sewaktu-waktu boleh nggak disiram? Iya, kalau musim panas itu perlu disiram. Disiramnya dengan kabut. Ini alatnya ya. Saya coba pakai ini. Dan nanti juga kita akan belajar pupuknya, membuat pupuk probiotik alami. Disemprot begini. Nah, disemprotnya ke udara ya. Yang penting dia, nah gitu. Atau kalau misalnya musim panas tidak ada hujan, itu tanah di sekitar sini, di bawah, di lantai itu disiram air supaya suasananya lembab, malamnya lembab. Itu perlu dijaga kelembabannya. Salah satu hal yang membuat sukses budidaya jamur tiram ini. Dan juga kalau kita mau membuat pupuk, saya mempergunakan di sini pupuk untuk lingkungan itu dari sampah-sampah organik di rumah. Tolong tunjuk, Mak. Sampah-sampah organik di rumah itu dengan mengumpulkan, tuh lihat, mengumpulkan sampah di dalam ember ya, tuh di dalam ember ini. Kemudian airnya mengalir, ambil airnya, Mak. Tuh. Nah, ini sampahnya. Nanti kalau kehujanan atau kalau pagi kita siram air, jadi lindinya keluar. Nah, ini pupuk dari sampah organik rumah tangga. Coba disiramin ke tanaman pohon pepaya. Nah, ini ya pohon pepayanya kita siram. Tuh, ini kemudian pohon-pohon yang lainnya. Nah, ini seperti ini. Jadi pupuk organik cairnya juga kita bikin dari sampah rumah tangga kita, jadi tidak kebuang. Pohon pandan, Mak. Nah, itu ya, itu salah satu hal yang nanti kita juga akan belajar membuat insektisida alami. Ini misalnya kita bikin dari ini, tahu kan ini apa? Ada yang tahu nggak ini? Ini ada yang tahu nggak ini buah apa ini? Nah ya, dari buah mengkudu. Juga kita bikin dari daun sirsak ya, daun sirsak yang kita fermentasikan semalam. Yang jelas, mari kita kembali ke alam,
untuk menjaga ketahanan pangan kita. Kita bisa budidaya dalam karung, kita juga bisa budidaya di lingkungan kita, sehingga kita bisa memetik hasil sayuran dari kebun sendiri, ya, tidak perlu beli, dan itu juga bermanfaat banget ya untuk keluarga kita. Terima kasih. Mudah-mudahan ketahanan pangan keluarga kita yang akan kita bangun bisa menjadi fondasi keluarga sehat Indonesia. Semuanya sehat. Salam GSBM. Salam GSBM, Mak. Salam GSBM. Semangat, Mak. Semangat.